ada juga yang berwakil. Kemudian yang kami hormati, angka 75 desa masuk kategori rawan pangan dirilis oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin saat menghadiri pertemuan kerja dengan PKK Kabupaten Banyuasin beberapa waktu yang lalu. Atas hal itu, Pemkab Banyuasin pun melakukan program Perkarangan Pangan Lestari atau P2L bagi daerah yang rentan pangan dapat memproduksi sayuran sendiri, di mana produksi juga bukan hanya dapat dikonsumsi, namun juga untuk dijual sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Banyuasin, ada beberapa kendala di lapangan dalam menjalankan P2L. Salah satunya wilayah yang sulit dijangkau, pandemi COVID-19, dan anggaran. Rentan pangan ini artinya mereka itu bukan daerah-daerah produksi, ya kan? Talang Kelapo, Betung, itu kan termasuk Banyuasin 3. Mereka itu tidak memproduksi pangan. Bahasanya kan dia bukan sentra produksi, tidak menghasilkan padi, beras, gitu kan. Jadi kalau tidak diolah dengan benar, mereka ini akan menjadi rawan pangan. Ada yang gizi buruk, ada yang stunting, gitu kan. Nah, kalau kita tidak benar-benar berdayakan, misalnya melalui gerakan tanam sayur ini, gitu kan, kemudian ekonominya diberdayakan, memaksimalkan pelatihan terhadap usaha-usaha kecil dan sebagainya, kecenderungannya bisa jadi rawan pangan. Sulaiman, PAL TV.